Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Materi apa aja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Jadi, kita akan membahas tentang indeks harga, di mana indeks harga itu meliputi ada pengertian, macam-macam, metode perhitungan, dan contoh soalnya. Kemudian, kita juga akan membahas tentang inflasi, di mana inflasi itu meliputi pengertian, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, metode perhitungan, dan contoh soalnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang indeks harga terlebih dahulu. Kita langsung mulai aja ya. Sebelum masuk ke indeks harga, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan indeks. Jadi, angka indeks ini merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel. Jadi, yang dimaksud dengan variabel ini adalah sesuatu yang dapat berubah-ubah nilainya. Nah, di sini ada macam-macam indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah ukuran atau perbandingan perubahan harga pada periode tertentu dengan periode dasar. Kemudian yang kedua adalah indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar adalah angka yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada harga pembelian barang oleh pedagang besar. Dan yang terakhir adalah indeks harga produsen. Indeks harga produsen merupakan perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Nah, dalam menghitung indeks harga, kita harus tahu tujuan untuk menghitung indeks harga itu apa saja. Jadi, yang pertama, tujuan perhitungan indeks harga yaitu untuk menentukan kebijakan harga bagi pemerintah pada masa yang akan datang. Kemudian, yang kedua, untuk membandingkan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, metode perhitungan indeks harga. Bagaimana sih cara menghitung indeks harga itu? Dengan menggunakan metode agregatif tidak tertimbang, yang dimana rumusnya adalah indeks agregatif sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Selanjutnya menggunakan metode agregatif tertimbang. Nah, untuk menghitung metode tertimbang ini ada dua metode. Yang pertama menggunakan metode Less-Peirous, yang dimana rumusnya adalah indeks Less-Peirous sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 lalu dikalikan dengan 100. Yang kedua menggunakan metode Pascal, yang dimana rumusnya adalah indeks Pascal sama dengan sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn lalu dikalikan dengan 100. Kita langsung ke contoh soal. Jadi di sini ada kolom nama barang, ada harga tahun 2003 dan ada harga tahun 2004. Di sini ada 5 jenis barang, yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian di sini ditanyakan, berdasarkan data pada tabel, maka angka indeks harga tahun 2004 dengan tahun dasar 2003 adalah. Nah, untuk menghitung indeks harga ini, yang pertama kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Karena rumusnya adalah sigma PN dibagi sigma P0. PN itu yang mana? Nah, PN itu adalah harga tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Lalu, PN0 itu yang mana? PN0 itu adalah harga pada tahun dasar. Jadi, bisa dilihat bahwa PN-nya itu di tahun 2004 dan P0-nya itu di tahun 2003. Nah, selanjutnya kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah PN. Jadi 300 ditambah 350 ditambah 500 ditambah 50 dan ditambah 300
hasilnya 1.500. Nah, itu hasil untuk sigma PN atau jumlah PN. Lalu, untuk mendapatkan jumlah P0, kita lakukan hal yang sama. 200 ditambah 300 ditambah 500 ditambah 100 dan ditambah 200. Hasilnya 1.300. Kita masukkan ke dalam rumus. 1.500 dibagi 1.300 dikali 100. Hasilnya adalah 115,38. Jadi, harga tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Setelah kita bisa menghitung indeks harga, kita lanjut ke inflasi. Tentu kalian pernah dengar kan kata inflasi? Nah, sebenarnya inflasi itu apa sih? Jadi, yang dimaksud dengan inflasi ini adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus. Jadi, ketika harga barang itu misalkan dalam kurun waktu beberapa bulan, harganya terus naik atau bahkan dalam 1 tahun harganya terus-menerus menaik, sehingga itu disebut dengan inflasi. Kemudian, di sini ada penyebab inflasi. Yang pertama yaitu jumlah uang beredar. Jadi, ketika jumlah uang beredar itu terlalu banyak di masyarakat, ini menyebabkan ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia. Kenapa tidak seimbang? Jadi, ketika masyarakat ini memegang uang terlalu banyak, pasti daya belinya itu akan semakin tinggi. Sedangkan, barang yang ada di pasar itu terbatas. Ketika masyarakat semakin banyak membeli, maka barang bisa semakin sedikit, sehingga bisa menimbulkan kenaikan harga. Kemudian yang kedua, ada administrasi prices, atau harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, yaitu ada supply shock. Di sini merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Misalnya, bawang dan cabai gagal panen sehingga yang berhasil dipanen itu jumlahnya sedikit. Nah, berarti barang di pasarannya itu semakin langka. Nah, itu juga bisa menyebabkan kenaikan harga. Nah, di sini ada jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama yaitu inflasi ringan. Jadi, yang termasuk inflasi ringan itu di bawah 10% per tahun. Kemudian, inflasi sedang yaitu 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat 30% sampai 100% per tahun. Dan hyperinflasi di atas 100% per tahun. Di sini kita akan menghitung laju inflasi. Rumus untuk menghitung laju inflasi yaitu IHKT dikurang IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%. Jadi yang dimaksud dengan IHK adalah indeks harga konsumen. Bedanya T dengan T-1 itu apa? T itu adalah periode T di mana yang akan dihitung laju inflasinya. Sedangkan T-1 adalah periode sebelumnya. Misalkan kita akan menghitung laju inflasi bulan September. Nah, berarti yang T-nya itu adalah bulan September, kemudian T-1 itu adalah bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus. Nah, itu ya perbedaan T dan T-1. T itu yang dihitung laju inflasinya, sedangkan T-1 itu adalah periode sebelumnya. Langsung masuk ke contoh soalnya aja. Di sini ada satu soal yaitu diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September 2015 sebesar 125,30.
Hitunglah laju inflasi bulan September. Nah, di sini berarti yang T itu yang mana? Yang bulan September yang 125,30. Kemudian yang T-1 itu yang bulan sebelumnya, yaitu bulan Agustus, yaitu sebesar 115,34. Kita langsung masuk ke rumusnya. IHKT dikurangi IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%. Nah, sehingga yang tadi IHKT, T itu yang akan dihitung laju inflasinya. Nah, di sini akan menghitung laju inflasi bulan September. Kemudian kita lihat IHK di bulan September itu berapa? 125,30. Kemudian dikurangi IHKT-1 bulan sebelumnya. Berarti sebelum September adalah Agustus, yaitu 115,34. Dibagi IHKT-1 yang bulan sebelumnya. Itu bulan Agustus, jadi dibagi 115,34, kemudian dikalikan 100%. Sehingga hasilnya 8,64%. Jadi laju inflasi bulan September sebesar 8,64%, sehingga masuk ke dalam kategori inflasi ringan karena berada di bawah 10%. Selanjutnya yaitu dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama yaitu terhadap pendapatan. Bagi pengusaha, inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Namun, bagi masyarakat, berpenghasilan tetap rugi karena gaji tetap, tetapi harga barang kebutuhan itu menjadi naik. Yang kedua, terhadap ekspor. Berkurangnya daya saing dikarenakan harga barang ekspor menjadi mahal. Yang ketiga, terhadap minat orang untuk menabung. Karena laju inflasi, pendapatan real penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima lebih sedikit. Dan yang terakhir, terhadap kalkulasi harga pokok. Menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil dan dapat terlalu besar, karena tidak bisa memastikan berapa persen inflasinya. Cara mengendalikan inflasi. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa kebijakan moneter, kebijakan fiskal, atau kebijakan lain. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal dengan cara menghemat pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Lalu yang terakhir, kebijakan lain dengan cara meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar dan menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Demikian pembahasan tentang indeks harga dan inflasi. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.